Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Studio Miftah Ulum TV. Saya Siti Hadia Sarifah. Di tempat ini kita akan mengobrol santai tapi penuh makna tentang kisah-kisah inspirasi dari kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan mengobrol soal perdagangan sayuran, sosok yang sering kita temui tapi jarang kita dengar ceritanya secara lebih dalam. Yuk langsung saja kita tanyakan narasumber kita. Halo Bu, boleh Ibu perkenalkan diri Ibu, asal daerah dan sedikit cerita tentang keluarga Ibu? Daerah Sayung. Sedikit tentang keluarga Ibu dan nama Ibu siapa? Nama Ibu Saktia. Sejak kapan Ibu mulai menjalankan usaha perdagangan sayuran? Sejak anak masih kecil-kecil. Berapa tahun Ibu jualan? 20 tahun. Apa yang menjadi motivasi utama Ibu memilih usaha ini? Senang dan bahagia. Bagaimana awal mulai Ibu belajar perdagangan sayuran? Apakah dari pengalaman keluarga atau belajar secara mandiri? Secara mandiri. Sebelum memulai usaha ini, apakah Ibu pernah menjalankan kegiatan atau usaha lain? Tidak. Bagaimana peran usaha ini dalam kehidupan sehari-hari Ibu dan keluarga? Baik-baik saja. Siapa yang paling banyak membantu saat awal berjualan? Bapak, ayah. Dulu pertama kali jualan, sayuran apa yang dibawa? Sayur semua sayuran serba. Emang berguna. sayuran apa saja? Sebutkan kalau boleh. Kacang panjang, Ya. sop ngangkul, wortel, bayam, kangkung. Udah. Kalau usaha semakin maju, apa yang Ibu ingin lakukan pertama kali yang diwujudkan? Anak-anak jadi anak yang soleh-solihah. Apa keluarga ikut membantu Ibu jualan di pasar? Ada. Siapa? Bapak Saja. saja. Bagaimana cara membagi waktu antara perdagangan dan keluarga? Kalau dagang pergi jam 3, pulang jam 9, langsung masak, nyuci pakaian, nyiapkan makanan di rumah. Apakah kadang-kadang anak Ibu suka membantu Ibu di pasar ketika liburan sekolah? Membantu kalau pulang ke pesantren juga membantu ya. Dah. Sayuran apa yang paling dicari pembeli saat musim hujan tiba? Sayur kangkung. Itu aja. Sama kacang. Itu aja. Sama jagung. Dah. Bagaimana penjualan sayuran saat bulan Ramadan? Ya, rame. Apakah harga sayuran selalu naik ketika menjelang hari besar? Bisa jelaskan kenapa? Apakah harga sayuran selalu naik ketika menjelang hari besar? Bisa jelaskan kenapa? Apakah harga sayuran selalu naik ketika menjelang hari raya? Kayak naik drastis setelah hari raya gitu loh Bu. Kok naik? Sayur-sayuran kalau hari raya itu naik, laris. Pernah ada pembeli yang berutang? Pernah. Sering atau jarang atau? Sering. Bagaimana cara Ibu menyingkapi pembeli yang cerewet? Kudune sabar dan telaten. Jam berapa biasanya Ibu berangkat ke pasar dan pulang jam berapa? Jam 3 malam, pulang jam 9. Kadang jam setengah 10 sampai habis. Kalau belum habis belum pulang.
Ibu pernah nggak pulang jam 1 atau jam 2? Tidak pernah. Minimal jam berapa? Minimal pulang. Minimal jam 10. Apakah ada sayuran yang selalu laris setiap hari? Ada, semua laris semua. Apa sayuran yang paling cepat habis terjual? Semua sayuran habis terjual, itu makanan pokok kok. Ya mesti sayuran apa yang kok laris cepet? Kangkung laris cepet, apa gitu. Ya kangkung, ya bayam, ya kacang, ya sop-sopan, ya kol. Bisa ceritakan bagaimana rutinitas ibu dalam menjalankan usaha perdagangan sayuran sehari-hari? Ditoto-toto, didasarkan, gelar ditoto, terus didasarkan. Dari mana ibu biasanya mendapatkan sayuran? Apakah dari petani lokal, pasar besar, atau setoran dari orang lain? Setoran dari orang lain, dari petani, dari setoran orang lain. Ibu nak, kan orang lain setoran, itu jumlahnya banyak atau sedikit nak? Orang setoran itu loh. Banyak toh. Berapa sak? Berapa sak? Bukan berapa sayuran lah yang diserahkan kepada ibu, atau 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25. Itu kadang laris semua. Laris semua, alhamdulillah. Apa jenis sayuran yang paling sering ibu jual dan paling diminati oleh pembeli? Semua sayuran tadi, kacang, jagung, sop-sopan, kangkung, bayam. Ibu pernah nggak kayak ibu ibu memanen terus dijual sendiri? Pernah. Sering. Berarti pendapat ibu ya dari sendiri ya dari orang lain juga? Iya. Bagaimana cara ibu menjaga kualitas sayuran tetap segar dan menarik bagi konsumen? Kalau berangkat disiram air biar segar. Sebelum ke pasar gitu? Iya, belum ke pasar disiram air. Kalau berangkat, kalau yang membeli senang. Ada ibu juga jualan sayuran di rumah? Enggak, di pasar semua. Tapi ada nggak tetangga atau dari mana gitu? Tetangga kadang-kadang beli. Kadang beli apa? Beli bayam, kadang beli kangkung, kadang beli sawi. Lah ibu kan juga sebagai petani. Ibu nandur apa saja ya kalau di sawah? Ya, kalau di sawah petani kangkung sama bayam sama terong. Nah kalau di sawah, ada nggak dari rumah dari seseorang petani dari rumah setorkan dagangan ke ibu? Ada. Banyak atau berapa orang? Ya 3 orang. Ibu kan bayamnya kan kuwi itu diuntingi kayak ditali di sawah atau di rumah dibantu sama ditali di sawah ya, kadang di rumah. Emang ibu nggak capek nak ditali di rumah? Capek, senang, bahagia. Ibu itu nalinya sendiri atau dibantu sama teman atau ayah atau keluarga? Dibantu sama tetangga, kadang ayah. Lah anak ibu nggak bantu? Anak ibu di pesantren semua. Lah anak sekarang ada yang bantu nak kalau ibu ke sawah apa-apa? Tetangga. Ibu pernah nggak kalau ibu pernah ibu punya karyawan nggak buat nak ibu pergi di jualan ke orang atau apa? Nggak pernah. Apakah ibu menjual secara langsung kepada konsumen di pasar atau melalui sistem pelangganan warung atau penjualan online?
Oh, ibu kalau jualan langsung di pasar, bakulnya banyak. Ibu nggak minat online gitu? Nggak minat, nggak bisa ngantar-ngantar. Kalau di pasar semua bakul beli semua. Ibu kalau di pasar seru nggak? Oh, seru, senang, temannya banyak. Ada kisah lucu yang ibu ngakak? Ada nggak? Ada. Bisa ceritain bagaimana? Oh, kalau teman-teman bercanda ramai, nyetel musik. Ibu kan katanya pasar seru. Apa kayak cerita lucu banget sing ibu ngakak itu? Apa gitu loh, dari teman atau orang gila yang apa gitu lucu? Kalau setiap malam, setiap Jumat itu ada Jumat berkah, terus doa, terus musikan, nasjarian, semua tertawa semua. Ada kisah lucu banget ibu ngakak sampai nggak nahan ngakaknya itu? Oh, kalau itu teman-teman do karaokean, ibu ngasih pinggir-pinggir. Nggak ikut ibu? Enggak ikut. Ikut enak tak bu? Ibu cuma nanti kan nyanyi bareng. Ibu tidak bisa nyanyi. Gitu. Ibu cuma ngerekam sambil moto. Di situ aja status gitu. Status ya. Apa ada anggota keluarga yang membantu dalam usaha ini? Bagaimana pembagian tugasnya? Oh, bapak yang mengantar, ngusungi, bapak sing ngusungi, ibu sing dodol, bapak sing noto. Berarti bapak berangkat dulu ke pasar, setelah itu baru ibu yang nyusul. Setelah itu bapak kan ke pasar juga. Itu bapak juga jualan atau ibu aja yang jualan? Bapak ya juga jualan. Kalau bapak wis ngeterke ibu, senoto ngene ibu, terus bapak jualan. Bapak nek serampung terus ngiwangi ibu. Kan katanya kan bapak ngantar dagang ibu ke pasar. Bapak kembali ke rumah mengambil dagangan lagi atau langsung jualan? Langsung jualan toh. Emang bapak jualan di mana? Kalau boleh tahu? Di seberang jalan raya. Selain itu ada pasar yang pernah bapak kunjungi, Pak jual di situ? Dikunjungi pasar Sayung. Itu aja? Pasar Sayung sama pasar Genuk. Ibu, kau boleh tahu jualan di mana? Ibu jualan di Genuk. Kenapa nggak ke pasar? Pasar Sayung maksud gitu? Enggak. Kalau neng Sayung tempatnya becek. Nah, kalau neng Genuk kan bisa kontrak, bisa senang, halamannya bersih. Ibu kan pas jualan pasar di Genuk lah. Sayung sama rumah ibu itu dekat atau enggak? Oh, Sayung sama rumah ibu dekat. Nah, rumah ibu sama pasar Genuk jauh. Kenapa nggak milih dekat aja? Kan nggak enak kan lewatnya. Seneng sing aduh, numpak motor kanca-kancane seneng. Seperti kayak angin meber gitu bu, happy gitu. Iya. Emang ibu bisa numpak motor? Bisa loh. Ibu sejak kapan numpak motor? Ibu sejak numpak motor sejak anak-anak masih kecil. Dulu pas muda ibu nggak bisa? Nggak bisa. Emang nggak diajari sama keluarga ibu? Nggak punya motor. Punyanya pit ontel. Sekarang di rumah ada pit ontel nggak? Sudah dijual. Udah seru, ada pit ontel ke jalan bareng gitu. Iya. Bagaimana ibu mengatur setoran dan mengelola keuangan usaha setiap hari? Mengatur keuangan yang sedikit ditabung, yang sedikit buat maem, yang sedikit buat jajan. Terus kalau saya tanya sedikit, apa makanan favorit ibu kalau di rumah? Oh, maman favorit ibu sayur bayam. Itu aja? Gak kerupuk apa, gerah apa gitu? Ya, sayur kerupuk sama iwak gereh. Kalau iwak ayam ndak suka. Loh, pernah ayam itu enak, crispy, gurih, enak loh bu. Lah kalau anak-anak ibu tuh suka apa makanan favorit?
anak-anak ibu? Anak-anak ibu sukanya makan ayam. Semua atau satu? Semua, yang satu ndok ceplok. Emang anak ibu ada berapa? 2. Yang satu laki-laki atau perempuan semua atau laki-laki semua? Laki-laki sama perempuan. Yang keduanya itu kemana? Ke pesantren. Nah, yang besar itu sekarang masih di pesantren? Tidak, sudah pulang di rumah. Oh, sudah selesai mondoknya? Ya, sudah. Nah, sekarang yang ibu anak pertama itu sekarang ngapain? Ngapain tidur di rumah toh? Enggak, bantu ibu. Bantu ibu. Ke pasar, nak ke jam pasar, 3. jam 3 ngeterke. Oke. Kadang membantu ayah enggak nak kalau diajak kan katanya kan ayah kan petani. Membantu juga enggak? Membantu toh, bedul bayem, bedul kangkung. Ibu kok bisa minat jualan sayuran tuh dari mana? Enggak. Oh, itu mulanya jalan-jalan di pasar. Kok apik yo? Dodol wae enak yo. Kau boleh tahu ibu punya saudara berapa? Ibu saudaranya 5. Boleh sebutkan usaha saudara ibu satu-satu? Yang satu jualan perabotan stainless. Ya. Yang satu dagang sembako di rumah. Yang satu jualan pakaian. Yang satu petani. Yang satu bunyai. Ada yang punya ya? Ada toh. Sinten? Pak Diam sama Bu Anis di Papua. Oh alah, jauh banget wi, asli dari Papua atau mereka itu merantau? Mereka merantau dari Demak ke Papua. Di sana sudah punya rumah sendiri, sudah punya murid sendiri. Tahu nggak pulang ke rumah gitu? Oh, kalau pulang 2 tahun sekali. Ibu tahu nggak nyusul di sana gitu? Tahu toh. Awet sejak kapan? Sejak anak yang kedua masih kecil. Nggak ingin ke sana lagi? Enggak. Seru Seru kayaknya. numpak kapal. Di sana nggak sana lagi menyamperin abang ibu yang di sana? Oh, abang sering pulang ke Indonesia kok. Kan orang Indonesia nggak orang luar. Lah iya, orang Indonesia pulang ke Jawa. Saudara ibu tuh kan pulang ke Jawa butuh waktu berapa nak kalau ke Jawa? Oh, kalau ke Jawa 1 bulan. Maksudnya dari 1 bulan ke sini baru nyampe? Yo, kalau numpak pesawat yo 2 hari. Nah, kapal? Kapal 1 minggu. Emang kau boleh tahu ya, Papua mana? Papua Nabire. Oh. Dalam menjalankan usaha perdagangan sayuran, apakah ibu juga mengatur untuk urusan rumah tangga dan bagaimana ibu mengaturnya? Oh, juga mengatur. Ya, mengaturnya kalau jam 9 sudah pulang, kadang jam 10 sudah pulang. Itu memasak, mencuci pakaian. Lah anak ibu yang laki-laki kan katanya kan nggak mondok lagi. Lah kadang nyuci pakaian nggak? Nyuci pakaian, membantu ibu, sama nyuci piring, nyapu. Kadang ya ke sawah. Oh gitu. Ibu katanya kan mengakui nak dari pasar kan memasak, mbah kadang. Lah itu paling sering ki masak apa sih bu kalau boleh tahu? Masak, kadang tidak. Ya itu masak apa? Masak sayur bayam atau apa gitu? Masak sayur bayam, kadang masak sayur sop, kadang masak sayur kacang. Emang ibu dari pasar tuh nggak lelah? Nggak, senang, bahagia. Kan dari pasar capek, panas, teriknya wow, panas banget lah. Ibu dari pasar kan pasti nonton iki asal masak. Ibu nggak capek, nggak ingin istirahat dulu, nanti masak jam 2? Nggak, kalau datang sekali terus masak, bermasak, mandi terus tidur istirahat. Tangi jam 1. Berat. Jam 1. Oh nggak lama, aku kan tidurnya sih loh, nggak lama. Jam 1. Emang cukup buat ibu? Cukup tuh. Ibu minimal tidur pasti ki dalam setiap hari ibu ki berapa jam tidur? 2 jam, 3 jam? 1 jam.
dalam malam sama jam 4 tadimu, jam 11. 7 jam. 7 jam. Tapi kan minimal lah 8 jam. Kok ibu 7 jam mak 7 tidur? jam. Nggak nambah gitu 8 jam. Nggak nambah. Apakah ada pelanggan yang selalu netap di ibu? Oh, banyak. Pelanggannya banyak. Pelanggan orang biasa. Kok pelanggan mengambil dagangan ibu, mengambil setoran dagangan ibu, atau pelanggan kok biasa tuku beli gitu? Oh, pelanggan mengambil dagangan ibu tuh Banyak. setiap hari banyak toh. 10 orang punjul toh. 10 punjul toh. Gimana rasanya kalau ada pembeli yang menawar terlalu rendah? Ibu dikasih atau udah? Ya, kalau cocok nganu regane ya tak kasih. Kalau tidak ya tidak. Ada nggak pembeli kan menawar sama harganya kangkung 5.000 lah, nawarnya 2.000. Terus kan ibu kan nggak mau, terus pelanggannya itu langsung pergi lagi, langsung kembali lagi. Tahu ada? Tahu, sering. Pernahkah ada pembeli yang bikin ibu terkesan dan kata-katanya, sifatnya apa, penampilannya, Pernah. ibu iki cantiknya, atau masya Allah ini Allah, hatinya menyentuh hati, kata-katanya gitu? Ada nggak? Ada. Boleh cerita sedikit dong? Oh, boleh cerita sedikit. Oh, kalau beli tuh senyum, nggak tahu marah, sabar, senyum. Ada nggak pelanggan yang marah-marah? Meski orang bapak ingin. Ada nggak pelanggan marah? Ibu menanggapinya begini, dengan emosi kalau langsung sabar atau dicurhatin asal marah-marah santai baik ibu ini? Enggak, santai. Diam, ibu menjawabnya. Iya, diam. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi selama menjalankan usaha berdagang sayuran ini? Tantangannya apa aja? Hujan. Kalau hujan itu sayuran tidak laku. Tapi kan hujan, tapi tetap laku kan? Tetap laku, tapi kan tidak biasa kalau ono panas banter. Lah ini kan kadang hujan masih laku kan? Ini kan masih laku, tapi sedikit. Bagaimana ibu mengatasi perubahan harga sayuran yang terkadang naik turun? Biasa. Apa yang ibu lakukan ketika menghadapi sayuran yang tidak laku atau sudah mendekati masa kadaluarsa? Oh, saya bagikan ke panti asuhan, kadang tetangga. Emang ada panti asuhan di pasar? Ada panti asuhan di rumah toh, saya setorkan ke sana. Di rumah? Emang ada di rumah panti asuhan? Ada, di Genu ada panti asuhan. Lah kadang ibu dagangnya nggak laku, ibu pernah nggak dagang nggak laku dibuang? Enggak pernah. Saya kasih ke tetangga. Emang ibu nggak rugi kalau dagangnya? Rugi tidak apa-apa toh. Kalau gitu ya enggak sedekah. Ibu sering dagangnya nggak laku atau sering laku? Sering laku toh. Ibu kan kadang dagangannya turah, itu kadang bawa ke rumah atau dibagi orang juga? Dibagi-bagikan orang juga toh. Tahu nggak dagangan ibu turah berapa? 3 biji lah, bawa ke rumah buat dimasak. Oh, pernah. Sering atau jarang? Jarang. Apakah ibu pernah mengalami kendala modal? Bagaimana ibu mengelola masalah tersebut? Pernah. Bisa jelaskan? Kendala nih kalau naik turun, tidak ada modalnya habis. Nah, semua modalnya habis, ibu dagingnya bagaimana? Tabungan diambil. Oh, ibu nabung? Iya. Berapa? Kalau boleh tahu sih. Oh, satu hari kadang 5.000, kadang 50.000, kadang 30.000, tidak tentu. Ada kalau ada toran ditabung. Nah, semua uang ibu kan lebih ditabung. Iya toh. Nak semua ibu butuh diambil. Sering atau jarang? Buat modal sering.
Bagaimana ibu menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar usaha tetap berjalan dengan lancar? Oh, dengan ramah tamah, sopan, sumeh. Ada nggak pelanggan buat ibu ki lucu ngono lho, iki kan lucu keanehan piye ki? Kok lucu buat ibu pelanggan? Ada. Lucunya bagaimana? Mbak, bayar berapa? 5.000. Sama ngekek guyu-guyu gitu. Nah, ya sak ngisore rego. Mbak Isa medit ngono. Ibu tertawa? Ketawa. Kau boleh tahu ibu asalnya dari mana? Ibu asalnya dari mana? Asal lahir ibu dari mana? Oh, ibu asal dari Karanganyar, Demak. Dengar-dengar dulu pernah kebanjiran ya Karanganyar itu? Pernah kebanjiran. Lah, ibu kan punya keluarga di situ. Lah, ngungsi di mana kau boleh tahu sih? Oh, ngungsinya di Gajah. Di Gajah saudara ibu. Gitu. Bagaimana cuaca dan musim mempengaruhi usaha ibu? Cuaca hujan. Hujan aja nggak panas? Hujan, kendalanya hujan. Kau tahu nggak? Hari sekarang ini loh hujan nak wayah awan. Esok tahu nggak? Tahu. Kapan itu? Jam 3 malam, kadang jam 5. Sampai jam 5 hujan? Iya. Ibu kalau ke pasar itu bawa jaket atau enggak? Bawa jaket. Apakah ada pengalaman khusus yang berkesan selama ibu menjalankan usaha ini? Bisa cerita sedikit? Ada nggak? Ada. Nah, boleh cerita sedikit. Oh, kalau di pasar bahagia ketemu teman-temannya. Kalau di rumah suntuk, melihat nggak ada temannya. Melihat monster gitu yang wow. Apa saja pelajaran berharga ibu dapat dari perjalanan usaha berdagang salon ini? Dari awal sampai akhir pelajaran apa yang ibu ambil dari kisah ibu dan usaha ibu, perjuangan ibu? Senang membahagiakan anak di pesantren. Emang kalau boleh tanya ya, kalau anak ibu kalau sekolah umum boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kan sekolah umum kan enak ini. Nggak boleh. Senangnya di pesantren sama sekolah. Nah, semua anak ibu ki ngotot, buat bu pengen kui sekolah umum begini, sekolah umum ki enak, ibu nggak bolehin? Nggak bolehin. Kenapa kalau nggak boleh sekolah umum? Sekolah umum kalau di luar main HP terus, kalau nek di pesantren enggak. Nek di kan sekolah enggak. Kan enggak juga, sekolah umum kan dengan HP terus. Kadang kan ada kegiatan mah anak ibu kan ikut organisasi OSIS, pramuka, drum band, kan semua sibuk dalam kegiatan itu. Masa nggak boleh anak ibu sekolah di umum? Enggak boleh. Kalau masuk di pesantren, sekolah di pondok ada semua, SMK ada, SMP ada. Kalau enggak di pesantren enggak boleh saya. Kalau di rumah keluyuran. Kan enggak selalu keluyuran, tetap keluyuran. Selalu keluyuran di rumah. Kalau anak ibu kan yang satu umur berapa, yang kedua umur berapa? Oh, satu 25, yang kedua 17 tahun. 17 tahun. Anak ibu yang 17 tahun itu kelas berapa sekarang? SMA kelas 3. Lah, setelah lulus ibu rencana apa? Ngapain anak ibu itu? Mondokkan lagi, kuliah, kerja? Yo, sak njaluk bocahe. Apa yang membuat ibu tetap semangat berjualan setiap hari? Oh, semangat setiap hari. Yang membuat ibu semangat ke apa melihat anak-anak? Semangat apa? Buat nyekolah ke anak, semangat ke anak itu sekolah, seneng di pesantren, seneng semangat. Kalau anak ibu kan di pesantren semua. Ibu kesepian gak nak kalau di rumah? Oh, kesepian. Lah, kalau anak ibu pulang rumahnya rame atau tetap sepi? Oh, rame, senang. Ada yang janda tawa, ada yang
cuci pakaian, ada yang ngepel, senang semua. Ada nggak anak ibu kan ada 2, yang paling cerewet itu siapa? Oh, yang ragil, Cerewet banget bu. cerewet banget. Ibu tahu nggak anak ibu cerita ini wajah lebar, ibu jawabnya oh iya. Tahu nggak ibu jawabnya gitu? Oh iya, jawab ibu diam aja. Nggak balas ya anak ibu cerewet, Nggak. wajah lebar tinggi ini masa Saya, kan capek saya kan dengarkan. kan capek banget anak ibu wajah lebar katanya menjawabnya oh iya oke. Kok sehingga pada jelas Saya dengarkan. nggak menanggapi gitu apa? Enggak menanggapi. Kalau menanggapi kok enggak cerewet, ibu dari cerewet. Lah kalau anak yang ibu nomor 1 itu cerewet biasa atau dia kaleman? Nah kalau bicara ya sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Kalau yang pertama, Kalau yang kedua cerewet banget. cerewet banget. Soalnya itu sama ibu doang, sama mas atau sama ayahnya juga? Sama ibu aja. Lah anak pertama, anak kedua lebih deket yang mana, ayah atau ibu? Ya, semua dekat sama ibu semua. Bagaimana ibu mengatasi rasa lelah? Ya, Ibu ya cara mengatasinya bagaimana? Atau gambaran HP setelah ini atau mendengarkan kaji apa mendengarkan apa? Oh, Nah lelah gitu kayak lelah lah pengen iki pengen sesi dulu kok apa melihat HP, pengajian, Gus Idam. ya saya scroll TikTok gitu. Enggak, iya toh. Kadang YouTube. Enggak, kalau ibu kan kayak hari kayak ibu nak kalau slow itu ngapain? Kayak santai kalau anak bocah kuis berkabeh pulang ibu ngapain? Ibu mengaji. Ngaji. Apa yang paling membahagiakan dari penjualan sayuran ini? Oh, membahagiakan. Ya, membahagiakan sudah melihat anak-anak sukses, alhamdulillah. Apa makna rezeki menurut ibu sendiri? Apa rezeki lah buat ibu kayak Oh, sudah jelaskan. bisa beli motor, sudah bisa buat rumah, sudah bisa beli tanah. Anak ibu yang pertama kan sekarang nggak cari kerja. Oh, sekarang baru cari-cari kerja. Nah kalau sudah ngumpul buat apa uangnya? Buat kawin. Kawin. Seumpama anak ibu yang pertama itu kawin, tinggal di rumah yang tinggal ibu atau dia buat rumah sendiri? Oh, buat rumah sendiri tuh. Sudah saya buatkan. Nah kalau anak ibu nggak mau tinggal di situ? Ya terserah. Apa doa yang sering dipanjatkan sebelum berjualan? Boleh bacakan sedikit doa yang ibu panjatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nyambut gawe kanggo sedekah anak bojone nawaitu tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh tahu artinya? Enggak tahu. Apa sayuran yang paling banyak dibawa setiap hari? Setiap hari bayam, kangkung, sawi, kacang dibawa sama di rumah di pasar. Iya di pasar paling banyak banget. Yo sayur bayam sama sayur kangkung sama sawi sama kol. Itu aja. Jagung. Yes, itu aja. Kacang panjang. Ibu jualan sayur tuh banyak banget ya di Iya, pasar. banyak banget. Ibu itu punya kios sendiri atau apa gitu? Oh, ibu ngontrak. Ngontrak. Ya. Kok boleh tahu di situ banyak kok. Kan ibu ngontrak. Ada ngontrak. Ada banyak teman ibu nggak di situ? Oh, banyak. Sayuran apa yang paling cepat naik harganya? Oh, sayuran bayam sama kangkung. Kalau panas banter, sayuran bayam cepat naik. Itu aja. Nah, kalau jagung itu Sak jagung itu standar harganya. kacang, Kacang standar. pare. Standar. Nah, cara menghadapi banyaknya pedagang sayuran di pasar. Kan banyak sekali dagang sayuran. Lah, ibu cara mengatasinya bagaimana?
sarukun, apa gitu. Santai. Ibu nggak takut bersaing dengan pedagang lain? Sudah ada bakulnya, enggak tertakut bersaing. Enggak. Bagaimana cara mengatasi sayuran yang tidak habis? Kalau orang tidak habis dibagikan sama teman-teman. Siapa yang mau sayur ini? Nah, kalau nggak mau teman-teman? Ya tetap mau. Kalau nggak mau ya diberikan ke panti. Kalau ke panti kan kekurangan sayur tuh. Emang boleh tahu pantinya itu letaknya di mana gitu loh, di dekat jalan atau apa? Di Kudu. Lah berarti dekat jalan raya. Berarti ibu kan sayuran nggak habis. Lah ibu langsung ke sana gitu, nggak pulang dulu baru ke sana? Nggak langsung ke sana, langsung pulang. Lah kan liwati jalan nih. Ibu tahu nggak ngajak anaknya ibu untuk ke pantai gitu? Enggak pernah. Kenapa nggak tahu ngajak anak ibu? Ibu kalau dijak enggak mau. Mau nak kalau ditawarin? Enggak mau, numpak keranjang mau, enggak mau. Mungkin malu nak. Malu kalau nggak ada keranjangan pasti kan dia mau anaknya ibu. Kalau ibu ke pasar kan otomatis bawa keranjang toh. Tahu nggak ibu ke pasar nggak bawa keranjang? Enggak tahu, bawa keranjang terus. Gitu. Apa yang ibu lakukan untuk menarik lebih banyak pembeli? Apakah ibu punya cara khusus dalam mempromosikan usaha ibu? Mempromosikan dagangan murah, standar. Enggak. Kayak gini, ayo beli saya, beli kayak gitu. Enggak. Kenapa kayak gitu kan? Coba bisa kan? Ini ayo beli saya murah gini. Enggak pernah. Bakulnya wis moro dhewe. Sudah ada bakulnya mendekat sendiri. Ya, gitu kan seru kan Bu, gak speaker. Enggak pernah. Ibu orangnya kalem. Ya. Bagaimana ibu mengatur keuangan agar usaha tetap sehat dan bisa berkembang dengan baik? Kan ngaturnya ibu. Kalau keuangan ya dijalengi sithik, dike modal, kadang aturan dijalengi neh. Kok nek kalau bangkrut diambil lagi buat modal. Tahu nggak ibu kenapa tabung ibu kok akan banget berlebih gitu, tahu nggak? Tahu. Keren banget. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang mau terjun ke dunia perdagangan. Saya Siti Hadia Sarifah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap semangat, jalan aktivitas setiap hari. Bye.